Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa bingung menghadapi sebuah masalah yang terlihat rumit banget? Misalnya, gimana caranya cari jalan tercepat ke sekolah biar nggak telat? Atau bagaimana membuat jadwal belajar supaya semua mata pelajaran bisa masuk dengan seimbang? Kalau kita asal jalan atau asal bikin jadwal, biasanya malah tambah pusing, ya kan? Nah, sebenarnya ada cara berpikir khusus yang bisa membantu kita mengatasi masalah-masalah itu dengan lebih terstruktur dan sistematis. Cara berpikir ini namanya berpikir komputasional. Dengan pendekatan ini, masalah rumit bisa kita sederhanakan, bahkan jadi mudah dikerjakan. Yuk, kita pelajari bareng-bareng. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis. Hasil pemikiran ini bisa dipahami baik oleh manusia maupun komputer. Jadi, berpikir komputasional itu bukan cuma tentang belajar coding, melainkan bagaimana kita menyusun cara berpikir dengan rapi. Kalau otak kita ibarat komputer, berpikir komputasional itu seperti sistem operasi yang membantu kita mengatur langkah demi langkah agar semua bisa berjalan lancar. Dengan pola ini, kita bisa menghindari kebingungan, mengurangi kesalahan, dan menghasilkan solusi yang lebih efisien. 4 pilar utama berpikir komputasional yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kita mulai dari dekomposisi, artinya kita memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana. Bayangkan kita mau membuat mie instan. Kalau kita lihat secara keseluruhan, prosesnya kelihatan sepele, tapi sebenarnya ada beberapa langkah yang berurutan. Pertama, buka bungkus mie. Kedua, didihkan air. Ketiga, masukkan mie ke dalam air panas. Keempat, masukkan bumbu. Terakhir, sajikan dan nikmati. Kalau kita kerjakan tanpa memecahnya, biasanya ada langkah yang terlewat. Nah, dengan dekomposisi, kita memastikan semua bagian dikerjakan dengan runtut. Jadi, masalah besar terasa lebih ringan dan mudah dipahami. Pilar kedua adalah pengenalan pola. Di sini kita mencari persamaan dari masalah-masalah yang berbeda. Contohnya, cara bikin kopi ternyata mirip dengan bikin teh. Sama-sama butuh air panas, sama-sama ada bahan utama seperti bubuk kopi atau teh, lalu tinggal dituangkan air dan diaduk. Dengan mengenali pola seperti ini, kita bisa menyelesaikan masalah baru lebih cepat karena kita sudah terbiasa dengan pola sebelumnya. Jadi, kita tidak harus selalu mulai dari nol setiap kali menemukan masalah baru. Pilar ketiga adalah abstraksi. Abstraksi artinya kita fokus pada hal-hal yang penting saja dan mengabaikan detail yang tidak terlalu dibutuhkan. Misalnya saat kita menggunakan Google Maps, peta yang ditampilkan tidak menunjukkan semua detail kecil seperti pohon, tiang listrik, atau bangunan kecil. Yang ditampilkan hanya jalan, arah, dan tujuan. Kenapa? Karena itulah informasi penting yang kita butuhkan untuk sampai ke tempat tujuan. Kalau terlalu banyak detail, kita malah bingung. Sama seperti dalam kehidupan, kadang kita perlu mengabaikan hal-hal kecil supaya bisa lebih fokus ke inti permasalahan. Pilar terakhir adalah algoritma. Ini adalah urutan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, membuat akun email. Langkah pertama, buka website penyedia email. Langkah kedua, klik tombol daftar. Langkah ketiga, isi data diri. Dan langkah keempat, klik selesai. Kalau kita sudah punya algoritma yang jelas, siapapun bisa mengikuti langkahnya dan mendapatkan hasil yang sama. Inilah mengapa algoritma sangat penting dalam dunia teknologi, terutama saat membuat program komputer. Berpikir komputasional bukan hanya untuk programmer atau orang IT. Tanpa sadar, kita sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat membuat resep masakan, kita sedang membuat algoritma. Menyusun playlist musik berdasarkan genre itu pengenalan pola. Membagi tugas kelompok saat kerja kelompok adalah dekomposisi. Dan mencari jalur tercepat di Google Maps adalah abstraksi. Jadi, sebenarnya kita semua sudah terbiasa menggunakan cara berpikir ini. Hanya saja kita belum menyadarinya. Nah, dengan mempelajarinya secara sadar,
kita bisa mengasah keterampilan ini lebih baik lagi. Dalam dunia pendidikan dan teknologi, berpikir komputasional punya peran besar. Misalnya, dalam coding, kita harus menyusun langkah-langkah logis supaya komputer bisa menjalankan perintah. Dalam robotika, kita perlu merancang algoritma agar robot bisa bergerak sesuai yang kita inginkan. Bahkan dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence, komputer belajar mengenali pola dari data yang kita berikan. Artinya, berpikir komputasional adalah dasar sebelum kita bisa membuat aplikasi, website, game, atau teknologi canggih lainnya. Jadi, semakin terlatih kita dalam cara berpikir ini, semakin mudah kita menguasai dunia teknologi. Sekarang waktunya kita latihan bareng. Coba tulis di kolom komentar algoritma cara sikat gigi dalam 5 langkah sederhana. Misalnya, pertama ambil sikat gigi, kedua beri pasta gigi, ketiga basahi sikat, keempat gosok gigi dengan benar, kelima bilas mulut sampai bersih. Kalau kalian punya cara berbeda, silakan tulis versi kalian. Dengan latihan kecil seperti ini, kalian jadi terbiasa mengubah aktivitas sehari-hari menjadi algoritma sederhana. Ingat, semakin sering kita berlatih, semakin tajam kemampuan berpikir komputasional kita. Jadi, berpikir komputasional punya 4 pilar utama: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dengan 4 pilar ini, masalah yang tadinya terlihat rumit bisa kita sederhanakan dan selesaikan dengan cara yang lebih efisien. Kalau kalian ingin jadi programmer, ilmuwan data, atau ahli teknologi, berpikir komputasional adalah kunci dasarnya. Jangan lupa, kemampuan ini juga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video berikutnya. Di video selanjutnya, kita akan mencoba menerapkan berpikir komputasional untuk membuat program sederhana. Sampai jumpa!